Oke, video ini akan hadir di hari Senin, 2 hari sebelum pemilu. Jadi di video kali ini mari kita bahas bagaimana cara kita memilih Presiden Republik Indonesia. Oke, jadi sebenarnya yang akan kita pilih bukan cuma presiden, akan ada presiden, DPR RI, DPRD 1, DPRD 2, kecuali Jakarta, cuman satu doang. Terus DPD, oke. Tapi gentingnya nih ada di urusan presiden. Nanti kita bahas juga soal DPR RI, DPRD dan DPD, tapi kita ke presiden dulu karena gue tahu banyak yang masih bingung untuk menentukan. Nah, gue mau bilang bahwa gue sendiri akan memilih dan gue sekarang sudah punya pilihannya. Dan setelah video ini persis, gue akan bikin video lagi yang menjelaskan siapa yang gue pilih, kenapa gue pilih orang ini, dan kenapa kemarin-kemarin ini gue gak mau terbuka ngomongin siapa yang gue pilih, dan kenapa gue butuh waktu lebih panjang untuk tahu siapa yang akan gue pilih. Jadi siap-siap aja untuk video itu. Jadi nanti lu akan lihat mukanya masih gini, tampilannya masih kayak gini, bajunya kayak gini, karena memang benar-benar dikerjain setelah ini. Tapi dirilisnya di Senin pertama setelah Pilpres, di jadwal mikir selanjutnya. Oke? Mari kita bahas gimana sih caranya milih seorang presiden. Nah, memilih seorang presiden menurut gue pertimbangan utamanya adalah alasan pemilihan lu adalah logis. Bisa aja lu milih dengan alasan-alasan tidak logis, tapi tentunya tidak benar karena kualitas alasan pemilihannya nggak oke, maka kualitas demokrasinya juga nggak oke. Artinya kalau misalnya lu milih karena alasan-alasan gak logis, karena misalnya gue gak suka hidungnya gede gitu, atau misalkan gue gak suka cara dia jalan gitu, atau apalah gitu, ya itu gak logis gitu. Bahkan dapat inspirasi dari mimpi pun masih gue anggap gak logis gitu. Boleh-boleh aja, siapa yang mau ngelarang dan siapa yang bisa tahu alasan lu sesungguhnya. Tapi yang mau gue bilang adalah bahwa alasan memilih presiden harusnya alasan-alasan logis, alasan-alasan yang ada kaitannya dengan apa yang kita harapkan dari seorang presiden Republik Indonesia. Jadi gue mau bertahan di ranah logis aja dulu, alasan kita memilih presiden. Dan ada beberapa. Alasan pertama, karakter seorang pemimpin itu krusial menurut gue. Bahkan karakter seseorang bisa jadi gambaran akan gaya kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan itu juga krusial. Siapapun yang pernah kerja di sebuah perusahaan dan pernah punya bos tahu bahwa setiap bos beda-beda, dan ada orang yang gaya kepemimpinannya lebih dia suka dan gaya kepemimpinannya dia tidak suka, terlepas dari kebijakan-kebijakannya dan tindak tanduknya. Tapi cara orang memimpin itu sama krusialnya bagi gua dengan keputusan-keputusan yang dia lakukan dan tindakan-tindakan yang dia ambil. Tentu ada kaitannya, walaupun gak harus, tapi karakter dan gaya kepemimpinan itu menurut gue penting. Nah, orang yang nonton Septic Tank, show gue yang di Jogja, stand up comedy special gue ke-6, yang sejauh ini belum ada jadwal digital downloadnya. Terus terang gue disarankan sama banyak orang, termasuk tim gue sendiri, untuk gak ngerilis. Jadi saat ini dibatalin aja dulu. Tapi untuk orang yang nonton Septic Tank tahu bahwa gue pernah bahas ini, gaya kepemimpinan. Dua orang ini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, punya gaya yang sama sekali berbeda, dan dia menarik untuk jenis orang yang berbeda juga. Kita bisa lihatlah karakteristiknya. Di stand up comedy special gue bilang bahwa Pak Prabowo ini orangnya saklek. Kalau dia bilang A ya A, kalau dia bilang B ya B. Tidak ada orang yang bisa mengutak-atik cara pikirnya dia. Dan itu menggambarkan betapa konsistennya seseorang, betapa kerasnya pendiriannya, betapa teguhnya akan sesuatu yang dia inginkan. Di sisi lain juga menggambarkan tidak fleksibel, mungkin kemudian tidak mudah untuk menerima perubahan, tidak mudah untuk menerima hal-hal baru dan segala macamnya.
Di sisi lain kita ngeliat Pak Jokowi itu orangnya adaptif, kemudian luas, kemudian terbuka terhadap hal-hal baru, bahkan bersedia untuk berubah, bersedia untuk berbeda, punya gaya-gaya yang baru. Tapi di sisi lain bisa dinilai Pak Jokowi juga orangnya agak istilahnya itu gampang berubah pendiriannya dan gampang dibentuk pendiriannya. Ini bukan cuman ucapan doang, bahkan pendukungnya sendiri juga bisa tahu. Ntar ada keputusan ini diumumkan, nanti keputusan itu diganti lagi. Kadang-kadang seperti misalnya naiknya BBM, waktu itu perubahannya hanya dalam 1 hari, diumumin naik, kemudian dibatalin lagi, kemudian soal siapa yang mau dapat gerasi atau keringanan hukuman penjara, siapa yang mau dibebasin dan segala macamnya, dan banyak lagi keputusan di belakang yang menggambarkan bahwa Pak Jokowi ini nggak ajak gitu. Ya dua-duanya ada baik dan buruknya. Tapi yang gue pengen bilang adalah jangan menganggap narasi kampanye adalah bagian dari karakter. Ambil contoh Pak Jokowi waktu yang lalu, narasinya adalah kebaruan, perubahan, dan itu tidak beliau bawa lagi sekarang karena pengen ngomongin hal yang baru, tapi dari beliaunya nggak kelihatan kebaruannya. Di sisi lain, dari sisi Prabowo, narasi kampanye nggak pernah berubah, yaitu krisis. Jadi ada krisis yang terjadi di Indonesia, dan untuk itu didorong supaya ada perubahan. Ya, ini dua tuh narasi kampanye, tidak serta-merta berkaitan dengan karakter orangnya. Kalau mau ngeliat karakter orangnya adalah lihat dari apa yang kita bisa nilai, dan kebetulan dua-duanya nih istilahnya nih orangnya candid gitu. Jadi apa adanya, yang lu lihat adalah ya memang begitu orangnya. Jadi lu bisa ngelihat dari Pak Jokowi seperti apa orangnya, bukan cuma di sosial medianya tapi juga ke belakang. Dan Pak Prabowo juga lu bisa ngelihat seperti apa orangnya, bukan hanya di sosmed tapi juga ke belakangnya, karena dua-duanya benar-benar genuine gitu, apa adanya dengan gayanya masing-masing. Nah, itu menurut gue bisa dijadikan patokan untuk memilih presiden. Presiden yang lu pengen adalah orang yang karakter seperti apa, karena dari situ kita bisa bayangkan gaya kepemimpinannya seperti apa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, alasan memilih presiden adalah dari track record, dari apa yang sudah dilakukan di belakang. Pak Jokowi di tahun 2014 tidak punya track record yang kaitannya membebani beliau. Makanya selalu dikatakan nggak punya beban masa lalu. Karena waktu itu ada di Solo, habis itu pindah ke DKI Jakarta, habis itu pindah ke Pilpres. Kalaupun ada beban yang dianggap jelek adalah singkatnya beliau di jabatan gubernur untuk kemudian lompat jadi presiden. Tapi sekarang ada track record Pak Jokowi yang bisa kita nilai, dan itu ada sangat banyak, 4,5 tahun track record yang kita bisa nilai dari Pak Jokowi. Kita bisa lihat dari keputusan-keputusannya, baik dan buruknya, dan abis itu kita ngelihat apakah yang buruknya masih bisa kita maafkan, ataukah yang baiknya kita anggap kurang, dan itu bisa jadi patokan. Pak Prabowo pun memang nggak punya latar belakang pengalaman menjadi pengelolaan pemerintahan. Yang lo nilai adalah track recordnya yang lain. Apapun yang ada di belakangnya Pak Prabowo adalah patokan lu untuk menilai track record beliau. Gue tahu jadi susah untuk dibandingkan kalau mau ngomongin soal apa yang ada di belakang. Warna track recordnya beda banget, jelas, karena Pak Prabowo latar belakangnya militer. Kemudian apapun yang beliau lakukan dalam bisnis kita nggak tahu ceritanya, nggak pernah diekspos, bahkan nggak pernah dijadikan tuas ungkit ya untuk menguntungkan nama beliau. Seakan-akan cara atau tata kelola beliau dalam bisnis itu tidak dianggap ada nilainya. Sementara Pak Jokowi ada banyak track record yang kaitannya sama pemerintahan, tapi itu bisa baik dan bisa buruk. Karena di satu sisi bisa aja orang menilai track recordnya Pak Jokowi yang sudah pernah menjabat ternyata dalam pemerintahannya jelek. Sebaliknya bisa diasumsikan ada orang yang akan nilai track recordnya Pak Prabowo kemudian merasa beliau nggak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa beliau kalau mengelola akan jadi salah.
gitu ya. Jadi artinya track record itu bisa. Nah, pertanyaan kemudian adalah gimana caranya gue bisa menemukan track record uh, dengan ideal. Artinya semua orang kan tentunya berkampanye gitu. Yang ini mengkampanyekan punya dia seakan-akan dia paling bagus, yang ini mengkampanyekan punya dia seakan-akan dia paling bagus. Nah, gue pernah bilang dari kapan tahu kalau misalkan lagi pilpres kayak gini, termasuk di video-video gue yang malas milih Jokowi dan gak ada alasan milih Prabowo, dan golput adalah hak, dan apapun yang kaitannya sama pilpres, gue pernah bilang bahwa caranya adalah sebenarnya untuk follow semua orang dari semua tim ses. Dan ketika gue bilang semua orang tuh tentu gak semua orang, tapi semua orang yang lu rasa akan ngasih banyak informasi terkait presiden tersebut. Mungkin lu gak suka, tapi lu berasumsi, oke, ini orang akan ngasih gue banyak informasi. Karena sekarang ini, terutama di hari-hari ini, kedua pasangan udah gak boleh berkampanye. Jadi sosmed bising dengan ajakan, dengan informasi. Jadi ini yang lu manfaatin, lu pilah-pilah informasinya. Tapi gue usul, lu dengerin semua kata orang-orang ini karena orang-orang ini lagi jualan. Lu ambil aja yang kira-kira ada manfaatnya dari sini, lu ambil aja yang ada manfaatnya dari sini. Gue usul ketika dari dua sisi mengkampanyekan kejelekan sisi lainnya, itu yang lu gak dengerin. Yang lu dengerin adalah ketika dia lagi ngomongin baiknya dia lagi ngomongin baiknya dia, nah itu yang lu dengerin. Itu yang jadi pertimbangan. Selain itu lu bisa memanfaatkan Google dan masih banyak lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah gagasan kedepannya. Nah, ini menarik. Gue ngerasa makin kesini dua-duanya makin terbuka terhadap gagasan-gagasan, terlepas dari mungkin atau tidak itu dicapai. Pak Jokowi udah mulai ngomongin sejumlah program, dan Prabowo Sandi juga melakukan hal yang sama. Bahkan Prabowo Sandi agak banyak, jauh lebih banyak menurut gue janji-janji kampanye daripada Pak Jokowi, dan bisa dipahami karena dari sisi Prabowo Sandi kan masih ngel-ngel bebas. Waktu Pak Jokowi juga gitu soalnya. Waktu tahun 2014 Pak Jokowi juga ngel-ngel bebas. Wah, program banyak gitu. Termasuk Pak Jokowi waktu 2014 pernah menjanjikan pertumbuhan ekonomi sampai dengan 7% kalau gue nggak salah, yang pada akhirnya nggak kejadian. Numbuhnya 5% dan memang naik tapi nggak nyampe ke target. Terus sekarang kalau gue tanya ke jubirnya apa target pertumbuhan ekonominya, nggak tahu. Mungkin ada, tapi setidaknya jubirnya nggak tahu. Mungkin emang nggak ada, karena memahami betapa sulitnya menjanjikan angka tersebut, pemerintahan Pak Jokowi atau setidaknya tim kampanyenya yang nggak mau ngasih janji angka tersebut. Nah, sebaliknya Prabowo Sandi sekarang menjanjikan pertumbuhan ekonomi sampai dengan 7-8%. Oke, dua-duanya sebenarnya pada saat itu juga kalau ditanya gimana juga ada jawabannya. Tapi apakah jawabannya realistis atau tidak, pada akhirnya waktu yang akan membuktikan sendiri. Pada masa kampanye yang sekarang, dua-duanya layak dicermati. Gue gak mau nyebut satu persatu karena nanti jatuhnya kayak kampanye. Sejujurnya semua yang mau mereka katakan sudah mereka katakan. Dan dari program-program ini menurut gue hanya cari yang ada kaitannya sama lu langsung. Lu gak perlu tahu untuk sebenarnya lu gak perlu tahu pertumbuhan ekonomi berapa persen, neken inflasi di berapa persen, atau jaga inflasi di angka berapa persen. Lu gak perlu tahu, mungkin gak ada hubungannya sama lu. Apapun yang ada hubungannya sama lu langsung, itu yang lu cari. Kalau gue, kebetulan ada banyak poin penilaian gue yang berkaitan dengan gue langsung. Bukan hanya sesuatu yang berkaitan dengan gue dalam hal kehidupan gue, pekerjaan gue, tapi juga hal-hal yang gue anggap penting. Ini kebetulan udah muncul. Jadi gue berasumsi lu bisa menemukan sesuatu yang ada kaitannya sama lu. Nanti lu akan melihat bahwa oh ternyata presiden yang ini nggak ada isu-isu yang ngomongin kemauannya gue. Cuman si ini doang, dan itu juga cuma satu. Ya, menurut gue ya lu tahu siapa yang harus lu pilih gitu. Ingat bahwa bukan berarti janji kedua belah sisi itu pasti kejadian, enggak. Tapi setidaknya dua-duanya itu udah ngomongin itu, artinya udah ada rencana menuju situ dan cukup penting untuk dimasukkan dalam rencana.
beliau-beliau ini. Itu penting menurut gue. Kalau kesebut berarti dianggap penting. Dan kalau misalnya udah pernah kesebut bisa lu tagih. Yang susah kan kalau misalnya nggak kesebut sama sekali, gimana mau nagih, orang ngomongin aja nggak pernah gitu kan. Jadi silakan dipikirkan programnya seperti apa. Dan di luar 3 alasan ini, yaitu karakter atau gaya kepemimpinan, terus track record dan program, di luar itu pada kenyataannya ini beneran nih, ini gue bukan mau ngejelek-jelekin demokrasi atau apapun. Pada akhirnya semua manusia itu menentukan dengan hatinya yang bicara, otaknya yang bikin pembuktian terbalik untuk membenarkan pilihan hatinya. Dan itu nggak bisa kita lawan. Ini kayak jawaban-jawaban 3 pertama itu bisa jadi nanti kelak jadi pilihan atau wawasan untuk membantu lu membenarkan pilihan hati lu. Nah, buntut-buntutnya kalau lu tahu bahwa pada akhirnya hati lu yang akan memilih, maka menurut gue biarkan hati lu melihat apa yang sudah dikatakan sama kedua capres. Nanti gue rasa hati lu bisa salah, logika lu juga bisa tidak lengkap informasinya, tapi kombinasi dari keduanya membuat gue merasa itu cukup untuk pengambilan keputusan presiden. Gue nanti akan di video gue yang minggu depan, Senin depan, gue akan kasih tahu bahwa gue pun punya jawaban yang sebenarnya logis, tapi bener-bener itu hati gue yang ngomong. Mungkin otak, tapi otak sedikit, sebenarnya lebih ke hati aja gitu. Jadi kalau misalnya dipikir baik-baik, aneh juga ya alasan milih presiden ini. Tapi ya itu hati gue yang berbicara. Dan itu kita semua ada yang kayak gitu-gitu. Dan itu akan lu tonton di video yang Senin depan ya. Moga-moga ini ada manfaatnya. Sekarang bagaimana dengan memilih DPR, DPRD 1, DPRD 2, dan DPD. Untuk DPR dan DPRD gue udah berusaha untuk wawancara sebanyak-banyaknya untuk tubruk. Dan memang tidak semua. Gue rasa gue kayaknya satu-satunya YouTuber di Indonesia yang paling banyak wawancara caleg deh. Tapi pada akhirnya waktunya calegnya dan waktunya gue sendiri yang membuat itu jadi sulit. Tapi gue senang bisa wawancara banyak anggota DPR, DPRD 1, DPRD 2 di YouTube gue, dan banyak dapat informasi. Dan lu bisa lihat di playlist namanya Tubruk, lu cek aja sendiri, siapa tahu ada dapil lu di situ. Tapi di luar itu cara paling gampang untuk mencari tahu adalah dengan nge-google. Sebenarnya lu harus tahu dapil lu di mana dulu sih, itu pasti. Harusnya lu udah punya kartu pemilihan ya, kartu surat suara pemilihan itu harusnya lu udah punya, dan jadi lu tahu persis lu sebenarnya dapilnya apa. Habis itu lu Google aja, ketik caleg dapil lu tulis, habis itu muncul listnya, habis itu lihat nama-namanya. Banyak nama antah berantah memang, dan jangan salah, bukan hanya karena mereka antah berantah kemudian mereka nggak layak lu pilih, nggak juga, karena banyak yang namanya lu kenal seperti entertainer tapi tidak layak untuk dipilih sebenarnya gitu. Jadi agak mepet, tapi kalau lu misalnya mau menggunakan waktu tersisa ya silakan aja cari tahu sendiri. Yang pasti patokan lu memilih seorang anggota DPR, DPRD, dan DPD adalah beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa dia punya latar belakang pendidikan yang mendukung. Oke, karena kita bicara soal kompetensi, kita bicara soal kebiasaan, skill, sesuatu yang diajarkan di kuliah gitu. Kalau misalnya dia latar belakang pendidikannya hukum, atau misalkan dia hubungan internasional, atau apapun lah yang sekiranya latar belakang pendidikannya cocok, sebenarnya sih menurut gue hukum sih, karena kaitannya sama menyusun undang-undang, atau mungkin yang kaitannya sama anggaran. Apapun itu latar belakang pendidikannya harus sesuai dan punya kompetensi yang cukup. Terus udah gitu, yang kedua adalah menguasai sebuah isu secara mendalam. Artinya ada banyak sekali caleg yang nggak pernah megang isu apapun dan baru bilang itu isu yang penting untuk dia ketika dia nyalek. Yang kayak gini-gini sebaiknya tidak dipilih karena pemahamannya hanya di permukaan. Sebaliknya, ada banyak banget caleg yang sebelum ini sudah menguasai sebuah isu secara mendalam. Oke? Artinya ini orang
udah jadi aktivis. Mungkin dia aktivis soal kesetaraan gender, mungkin dia aktivis soal kesehatan jiwa, mungkin dia aktivis soal pendidikan, mungkin dia aktivis soal olahraga, atau mungkin dia adalah penggiat ekonomi kreatif, atau mungkin dia sering mengadvokasi warga. Tapi apapun itu, dia sudah melakukan sesuatu secara bertahun-tahun, dan itu jadi aset yang sangat baik karena dia tahu persis permasalahan, dia tahu persis situasi lapangannya seperti apa, dia punya akses terhadap stakeholder yang bermasalah, dia bisa bawa isu-isunya ke DPR, dia bisa dorong produk undang-undang atau perda, atau setidaknya dia punya perspektif spesifik ketika ngelihat sebuah undang-undang, dan itu menurut gue penting, dan itu bisa dilihat track recordnya ke belakang. Dan yang ketiga adalah memilih orang yang sudah nemplung ke politik sebelum dia nyalek. Kenapa ini krusial? Karena berpolitik adalah skill, dan siapapun yang bilang itu tidak benar sesungguhnya adalah orang yang bodoh atau salah, atau lagi berusaha untuk dapetin suara lo karena dia nggak punya latar belakang politik yang kuat. Ada banyak caleg yang belum pernah berpartai atau belum pernah berpolitik ketika nyemplung, dan itu akan menyusahkan dia di dalam, karena seperti yang kita tahu, menjadi komentator sepak bola dan bermain sepak bola di lapangan beda sama sekali, butuh otot yang beda. Oke. Sebaliknya ada banyak anggota DPR yang sebelum jadi caleg udah lama berpartai. Nah, itu menurut gue pertimbangan yang penting, karena artinya dia tahu seluk-beluk politiknya, dia tahu bagaimana cara berpolitik, dia punya otot-otot berpolitik, dan itu krusial. Nggak punya otot ini akan cedera di dalam nanti. Itu penting. Sisanya sesungguhnya menjadi anggota legislatif, jadi anggota DPR, DPRD 1, 2, dan DPD, sebenarnya yang dibutuhkan hanya common sense, logika aja. Kalau lu ngelihat dia, ini orangnya cerdas nih, lu bisa ngelihat logikanya ada, sebenarnya itu udah cukup. Walaupun tanpa latar belakang pendidikan yang sesuai, tanpa otot-otot berpolitik, tanpa isu yang mendalam, akan sulit, karena pintar aja nggak cukup, matang yang dibutuhkan dalam berpolitik, kematangan. Oke. Gue sendiri udah tahu DPR yang mau gue pilih, DPD yang mau gue pilih, tapi DPRD gue belum. Ini rencana gue nih. Rencana gue mau nyari, memanfaatkan waktu tersisa untuk nyari tahu, dan patokan gue tinggal adalah apakah dia gue kenal reputasinya atau tidak. Kayak contohnya DPD yang mau gue pilih itu, terus terang gue lihat billboardnya, abis itu gue tahu orangnya dan gue tahu kompetensinya, dan gue percaya karena gue pernah ngeliat track recordnya tadi, itu isu yang mendalam udah beliau pegang dari sangat lama. Jadi itu pertimbangan gue. Setidak-tidaknya nanti di bilik suara, ketika lu datang ke TPS, bukan bilik suara, ke TPS, itu semuanya tuh ada tuh. Lu bisa cek lagi nama-nama anggota DPR, DPRD 1, DPRD 2, plus foto. Jadi nanti lu lihat aja sendiri, habis itu kan lu ngantri, nah lu Google. Lu ngeliat nih anggota DPRD nih, wah ada si ini ya. Nah, coba gue Google aja. Habis itu lu cari tahu yang tadi gue bilang, poin-poin yang tadi gue bilang. Sehingga setidaknya dalam waktu lu untuk mau milih, tapi jangan semuanya ya, maksudnya jangan lu nyari informasi soal DPR, DPRD 1, DPRD 2, sama DPD di TPS. Ya, jangan, terlambat Anda. Kalau gue kan tinggal DPRD doang, dan itu cuma satu kan yang mesti gue pilih, dan itu juga rencananya kalau bisa nggak nyampe sana untuk gue memilih. Tapi kalaupun mepet, di sana ada fotonya, lu cek lagi, habis itu lu pilih-pilih aja, habis itu lu Google aja siapa yang mau lu pilih. Itu dia jawabannya untuk memilih anggota legislatif. Sekian dulu dari gue. Terima kasih banyak udah ngikutin dari awal sampai akhir. Seperti yang tadi gue informasikan, habis ini gue mau langsung bikin nih video siapa presiden yang gue pilih, dan alasan-alasannya, dan kenapa gue memilih beliau sesuai dengan kriteria-kriteria yang tadi gue bahas. Dan juga gue mau ngasih tahu alasan yang sebenarnya agak kurang logis, tapi lebih ke alasan hati kenapa gue milih presiden ini. Dan itu akan muncul di Senin pertama setelah pemilu. Gue lupa tanggalnya berapa. Kan 17 hari Rabu tuh. Nah, Seninnya videonya akan rilis. Moga-moga informasinya membantu. Kalau misalkan lu ada yang mau ditanyain, tanya aja langsung di kolom komentar. Kalau misalkan gue ada waktu dan gue sempet, gue akan balas-balasin dan gue jawab-jawabin. Terutama kalau pertanyaannya beres, karena ada banyak orang-orang yang pertanyaannya nggak beres. Itu aja, terima kasih, dan tidak menerima
meong di kolom komentar.